Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mekanika batuan dalam dunia pertambangan. Perkenalkan, saya Nasita Harimarusadia. Saya Rivaldo Junior. Saya Sri Widiati. Dari kelas 2A, Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan disimak presentasi berikut. Pendahuluan. Latar belakang. Dunia pertambangan saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan negara di dunia. Karena seluruh hasil yang diperoleh dalam aktivitas penambangan sangat bermanfaat. Seluruh sektor atau bidang yang membutuhkan seluruh bahan yang diperoleh dari aktivitas penambangan dimulai dari bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Hal ini membuktikan bahwa pertambangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Penambangan merupakan suatu kegiatan mengambil bahan galian yang ada di dalam bumi yang bersifat ekonomis, sehingga bahan galian tersebut dapat dimanfaatkan serta digunakan untuk kepentingan manusia. Mekanika batuan merupakan salah satu cabang ilmu geomekanika. Mekanika batuan mempelajari sifat-sifat mekanik batuan dan massa batuan. Hal ini menyebabkan mekanika batuan memiliki peran yang dominan dalam operasi penambangan seperti pekerjaan penerowongan, pemboran, penggalian, peledakan, dan pekerjaan lainnya. Sehingga untuk mengetahui sifat mekanik batuan dan massa batuan dilakukan berbagai macam uji coba, baik itu di laboratorium maupun di lapangan langsung atau secara in situ. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama, memahami mengenai mekanika batuan dalam dunia pertambangan. Kedua, memahami cara penentuan sifat fisik dari batuan. Yang ketiga, memahami cara penentuan sifat mekanik dari batuan. Lalu selanjutnya ada tujuan pembahasan, di mana yang pertama, memenuhi tugas mata kuliah Fisika Dasar 2. Yang kedua, memahami bagaimana pengaruh mekanika batuan pada dunia pertambangan. Dan yang ketiga, memahami cara menentukan sifat fisik dari batuan melalui mekanika batuan. Mekanika batuan merupakan ilmu teoritis dan terapan tentang perilaku mekanik batuan, berkaitan dengan respon batuan atas medan gaya dari lingkungan sekitarnya, oleh diri DC dalam Stack Engine Theory, 1968. Berikut adalah pembagian pembahasannya. Yang pertama ada dasar teori. Batuan merupakan zat padat yang terbentuk dari kumpulan mineral yang berbeda dan mempunyai komposisi kimia yang tetap dan merupakan penyusun kerak bumi. Batuan terbentuk melalui proses geologi yang panjang dan selama proses geologi seperti aktivitas magmatisme dan proses sedimentasi sangat berpengaruh terhadap sifat fisik batuan tersebut. Sedangkan pengaruh struktur geologi akan berpengaruh terhadap sifat mekanis dari batuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa mekanika batuan adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku batuan, apabila terhadapnya dikenakan gaya atau tekanan. Beberapa pengaplikasian mekanika batuan dalam pertambangan yaitu ada terowongan tambang dan ekskavasi tambang, atau tambang terbuka dan tambang tertutup. Dengan kata lain, mekanika batuan merupakan aspek penting dalam pertambangan karena mempengaruhi kegiatan produksi dari pertambangan itu sendiri. Definisi para ahli. Yang pertama dari Talobre pada tahun 1967, mekanika batuan adalah sebuah teknik dan sains yang bertujuan mempelajari perilaku batuan di tempat asalnya untuk dapat mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat di dalam batuan tersebut. Yang kedua oleh Coates pada tahun 1970, mekanika batuan adalah ilmu yang mempelajari efek gaya terhadap batuan. Efek tersebut menyangkut perubahan bentuk, perubahan volume, dan gelombang seismik. Selanjutnya ada sifat fisik dan sifat mekanis. Untuk yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik batuan merupakan sifat yang dimiliki oleh batuan tersebut bersamaan saat batuan tersebut terbentuk. Sifat fisik batuan tersebut misalnya porositas, berat jenis,
permeabilitas, absorpsi, dan derajat kejenuhan. Untuk yang selanjutnya ada sifat mekanis. Sifat mekanik batuan adalah sifat yang dimiliki batuan karena adanya pengaruh gaya-gaya dari luar yang bekerja pada batuan tersebut. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan itu ada 3, yaitu tahap pralapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap pengujian laboratorium. Untuk tahap pralapangan sendiri, yaitu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada studi literatur, dan yang kedua pengamatan lapangan. Untuk tahap penelitian lapangan dibagi lagi menjadi 2, yaitu pengukuran bidang diskontinu dan pengambilan sampel batuan untuk uji laboratorium. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengujian laboratorium dibagi menjadi 2 sifat, yaitu uji sifat fisik dan uji sifat mekanik. Untuk uji sifat mekanik sendiri yaitu ada uji kuat tekan batuan dan uji kuat geser. Ada hasil dan pembahasan. Yang pertama untuk sifat mekanik. Ada uji kuat tekan batuan menggunakan metode UTM atau Universal Testing Machine. Yang kedua ada menggunakan UCS atau Confined Compressive Strength. Untuk selanjutnya ada uji kuat geser. Uji kuat tekanan batuan. Yang pertama ada UTM. UTM digunakan dengan memberikan gaya tekan atau gaya tarik kepada bahan yang diujikan. UTM memberikan informasi mengenai seberapa besar pengukuran yang akan diuji terhadap bahan, sehingga standarisasi yang diinginkan dapat tercapai dengan sempurna. Untuk UCS digunakan untuk menekan tempel batuan yang berbentuk silinder dari satu arah atau uniaksial. Penyebaran tegangan di dalam sampel batuan secara teoritis adalah searah dengan gaya yang dikenakan pada sampel tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, arah tegangan tidak searah dengan gaya yang dikenakan pada sampel tersebut, karena ada pengaruh dari plat penekan mesin tekan yang menghimpit sampel. Sehingga bentuk pecahan tidak terbentuk bidang pecah yang searah dengan gaya, melainkan berbentuk kerucut cone. Nah, ini salah satu data yang diambil dari beberapa jurnal. Dari data uji kuat tekan batuan ini dapat dilihat bahwa dari sampel konto yang kita ambil diperhitungkan A atau luas, F itu pemberian atau penambahan beban tekan, dan yang terakhir itu adalah nilai buat uji tekan batuannya. Selanjutnya ada uji kuat geser. Data parameter kuat geser diantaranya tegangan normal, tegangan geser, kohesi, dan sudut geser dalam didapatkan dari software Rocklab. Berikut merupakan parameter yang diperlukan untuk analisis menggunakan software Rocklab. Yang pertama ada kuat tekan batuan, GSI, jenis batuan, ada metode penggalian, kedalaman terowongan, dan bobot isi. Berdasarkan literatur jurnal yang sudah dianalisis, terdapat beberapa parameter data dari kuat geser yang digunakan pada software Rocklab ROS Science. Nah, pada penginputan datanya, data yang dimasukkan ada kuat tekan batuan, GSI, jenis batuan, metode penggalian, kedalaman lubang, dan bobot isi. Dari data tersebut diambil nilai parameternya, ada kohesinya, sudut geser dalam, kuat tarik, modulus deformasi, tegangan normal, dan tegangan geser.
Untuk yang terakhir itu kesimpulan. Batuan terbentuk melalui proses geologi yang panjang, dan selama proses geologi seperti aktivitas magmatisme dan proses sedimentasi sangat berpengaruh terhadap sifat fisik batuan. Sedangkan pengaruh struktur geologi akan berpengaruh terhadap sifat mekanis dari batuan tersebut. Mekanika batuan adalah ilmu yang mempelajari sifat dan perilaku batuan. Apabila terhadapnya dikarenakan gaya atau tekanan, mekanika batuan memiliki sifat fisik, bobot isi asli, natural densitas atau bobot isi kering, dry densitas, bobot isi jenuh, berat jenis semu, derajat kejenuhan, porositas, dan angka pori. Maupun mekanisnya itu ada nilai kuat tekan dan nilai kuat geser. Prinsip mekanika batuan pada pertambangan yaitu mengenai rekayasa geoteknik dan analisa kestabilan lereng karena litologi dari batuan sekitar penambangan. Mekanika batuan terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap pengujian laboratorium. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai mekanika batuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.